Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Afandi, NIM A012139, kelas Agribisnis C, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar bioteknologi. Nah, poin-poin materi yang akan saya paparkan nantinya yaitu: pertama, lingkup bioteknologi; kedua, kontribusi ilmuwan dalam bioteknologi; ketiga, perkembangan bioteknologi; keempat, bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional; dan terakhir, kelebihan dan kekurangan bioteknologi tanaman. Nah, materi pertama yaitu ruang lingkup bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang yang biasa. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Sebagai informasi, bioteknologi sudah ada sejak zaman dulu. Masyarakat zaman dulu sudah melakukan bioteknologi untuk pembuatan seperti roti, keju, atau produksi minuman beralkohol. Seiring berkembangnya waktu, penerapan bioteknologi dapat menciptakan berbagai teknologi baru seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, perkembangbiakan sel induk, cloning, dan lain sebagainya. Nah, untuk ruang lingkup bioteknologi itu sendiri, yang pertama yaitu rekayasa genetika, meliputi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, bioteknologi bidang industri, meliputi pangan dan minuman. Yang ketiga, bioteknologi reproduksi, hewan, tumbuhan, dan manusia. Keempat, bioteknologi kedokteran, meliputi farmasi atau obat-obatan. Yang kelima, bioteknologi bidang pertanian. Yang keenam, bioteknologi bidang industri pertambangan. Materi kedua yaitu kontribusi ilmuwan dalam bioteknologi. Ada beberapa ilmuwan yang berkontribusi dalam bioteknologi. Yang pertama yaitu Gregor Mendel, sejarawan asal Australia, penemu pola polarisasi sifat makhluk hidup. Kedua, Edward Jenner, penemu vaksin untuk penyakit cacat dan rabies. Ketiga, Alexander Fleming, penemu senyawa antibiotik dan mikroba. Keempat, Watson dan Crick, penemu model struktur DNA. Terakhir, Karimulis, penemu metode polimerase dan replication yang merubah metode berbanyak DNA dari klorik dan bakteri. Materi selanjutnya yaitu perkembangan bioteknologi. Proses perkembangan bioteknologi awalnya dimulai oleh komunitas pertanian pada tahun 6000 Masehi. Industri biotek baru mulai menyatu pada pertengahan hingga akhir 1970-an di perusahaan farmasi. Awalnya dimulai dengan memproduksi rekayasa genetika terutama untuk keperluan medis dan lingkungan. Sekarang bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, semisal rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, perkembangbiakan sel induk, cloning, dan lain-lain. Materi keempat yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup baik sebagian atau keseluruhan untuk menghasilkan barang atau jasa. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kali ini kita mengenal bioteknologi konvensional terlebih dahulu. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara utuh dan tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun bisa diproduksi secara massal melalui pabrik, tapi tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang besar. Selain itu, bioteknologi konvensional juga dilakukan tanpa adanya fermentasi, tetapi menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi memiliki beberapa prinsip yang harus kamu ketahui.
Dengan melakukan proses fermentasi, akan terjadi perubahan sifat substrat dan senyawa kompleks terpecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selain itu, fermentasi juga menghasilkan senyawa, asam dan gas. Kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Contoh bioteknologi modern dalam bidang medis seperti pembuatan vaksin, hormon insulin, antibodi, interferon, terapi gen, transplantasi sel, tes kesehatan, diagnosis penyakit, dan sebagainya. Materi terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan bioteknologi tanaman atau dalam bidang pertanian. Menurut Nurwandani 2008, peran bioteknologi pertanian sangat banyak manfaatnya. Mulai dari segi keunggulan produk yang dihasilkan maupun dari segi keefektifan dalam menanam, serta banyak manfaat lainnya. Manfaat-manfaat itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta melipat gandakan hasil pertanian. Yang ketiga, menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. Yang keempat, terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi. Yang kelima, terciptanya tanaman yang dapat membuat pupuknya sendiri. Yang keenam, mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Yang ketujuh, memudahkan petani dalam proses budidaya tanaman. Selain itu, keefektifan memberikan banyak manfaat. Bioteknologi pertanian juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya silang luar akibat adanya penyebaran polen dari tanaman transgenik ke tanaman lain. Yang kedua, adanya efek kompensasi. Yang ketiga, munculnya hama target yang tahan terhadap insektisida. Yang keempat, munculnya efek samping terhadap hama non-target. Yang kelima, biaya untuk memuatnya relatif tinggi. Yang keenam, membutuhkan teknologi yang tinggi sehingga dalam perakitannya diperlukan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Yang ketujuh, pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Yang ke-8, dapat menggunakan varietas aslinya jika tidak dijaga kelestariannya. Ke-9, merugikan petani kecil.